Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Matematika Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas kali ini, silakan like, subscribe, dan share terlebih dahulu channel Rumah Matematika Indonesia agar kami bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Pada kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar himpunan. Materi ini masih berkaitan dengan himpunan pada materi matematika kelas 7 sekolah menengah pertama pada semester ganjil. Materi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai himpunan. Pada kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar himpunan. Hubungan apakah yang ada pada himpunan tersebut? Kita akan masuk ke pembahasan kali ini. Hubungan antar himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan semesta. Dan yang kedua itu ada himpunan bagian. Mari kita simak satu persatu. Himpunan semesta atau biasa juga disebut dengan semesta pembicaraan adalah himpunan yang memenuhi semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta itu dilambangkan dengan S. Jadi, himpunan semesta itu maksudnya adalah himpunan yang memenuhi semua anggota himpunan yang sedang kita bicarakan. Agar lebih jelasnya, kita bahas dengan contoh. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A yang anggotanya adalah ayam, bebek, angsa. Oke, jadi himpunan semesta dari himpunan A yang anggotanya ayam, bebek, dan angsa adalah kita cari himpunan yang anggotanya juga ada ayam, ada bebek, ada angsa. Kira-kira himpunan apa itu? Yang pertama adalah himpunan hewan berkaki dua. Ada tidak hewan berkaki dua anggotanya ayam, bebek, atau angsa? Ya, ayam, bebek, dan angsa termasuk juga hewan berkaki dua. Jadi hewan berkaki dua ini adalah himpunan semesta dari himpunan yang kita bicarakan, yaitu himpunan A yang di atas, yang anggotanya ayam, bebek, dan angsa. Untuk himpunan semesta ini biasanya tidak hanya satu, lebih dari satu itu boleh. Ada tidak himpunan lain yang anggotanya juga ada ayam, ada bebek, ada angsa? Hewan bertelur, ya, termasuk hewan bertelur. Salah satu anggotanya adalah ayam, bebek, dan angsa. Jadi seperti itu. Selain hewan bertelur ada lagi, ternyata masih ada, yaitu hewan bersayap. Benar tidak ayam, bebek, dan angsa itu hewan bersayap? Ya, benar. Jadi hewan berkaki dua, himpunan hewan bertelur, himpunan hewan bersayap itu merupakan himpunan semesta dari himpunan yang anggotanya ayam, bebek, dan angsa. Contoh lain adalah misalkan ada sebuah himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, himpunan semestanya apa saja yang mungkin? Sekarang kita analisis dulu. 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan. Sekarang kita analisis 1, 3, 5, 7, dan 9 itu bilangan apa saja? Oke, yang pertama itu himpunan bilangan ganjil. Ya, benar. 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan ganjil. Maka ini adalah salah satu himpunan semesta dari B. Yang kedua ada lagi ya himpunan bilangan bulat.
1, 3, 5, 7, dan 9 itu adalah bilangan bulat. Karena seperti kita ketahui pada materi sebelumnya mengenai himpunan, bilangan bulat itu adalah mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Itu masuk semua. Ada lagi himpunan bilangan asli. Ya, benar. 1, 3, 5, 7, dan 9 itulah anggota dari bilangan asli. Seperti materi sebelumnya yang sudah kita bahas, bilangan asli itu himpunan bilangan yang dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Dan himpunan B 1, 3, 5, 7, 9 ada di bilangan asli. Ada lagi? Ya, bisa juga masuk bilangan cacah. Karena seperti kita ketahui, bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi himpunan B juga masuk di bilangan cacah. Oke, jadi itu dia himpunan semesta. Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian adalah himpunan suatu himpunan yang semua anggotanya menjadi anggota himpunan yang lain. Jadi himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Jadi himpunan bagian ini kebalikan dari himpunan semesta. Jadi kalau kita lihat contoh himpunan semesta yang pertama tadi mengenai ayam, bebek, dan angsa, himpunan semestanya adalah himpunan hewan bertelur. Jadi himpunan ayam, bebek, dan angsa itu adalah himpunan bagian dari himpunan hewan bertelur. Oke, sekarang lebih mudahnya kita lihat ke contoh. Jika ada sebuah himpunan, anggota himpunan A, anggotanya 2, 3, 5, 7, dan 11. B adalah bilangan prima kurang dari 15. Oke, bilangan prima kita ketahui itu adalah dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Karena kurang dari 15 berarti sampai 13. Selanjutnya C adalah himpunan bilangan yang anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Oke, ini bisa kita cek ada tidak yang menjadi himpunan bagian. Semua anggota himpunan A, oke, kita lihat anggota himpunan A itu A, 2, 3, 5, 7, dan 11 termasuk di himpunan B. 2 juga ada di B, 3 juga ada di B, 5, 7, 11 ada di B, dan B itu ada lebih 13. Maka karena semua anggota himpunan A termasuk di himpunan B, maka A himpunan bagian dari B. Karena semua anggota A ada di B, atau ditulis A itu himpunan bagian dari B, atau dibaca A subset B, atau kalau kebalikannya itu B memuat A. Oke, seperti itu. Jadi satu himpunan yang anggotanya ada di semua anggotanya ada di himpunan yang lain, maka himpunan itu adalah himpunan bagian dari himpunan yang lain itu. Oke, selanjutnya kita lihat C. Ada anggota C yang tidak ada di A. 1 tidak ada, tapi 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5 ada di A. Karena satu saja yang tidak ada di himpunan yang lain, maka C itu bukan himpunan bagian dari A, ataupun kebalikannya, A juga bukan himpunan bagian dari C. Jadi simpulnya seperti itu, C garis miring himpunan bagian A. Jadi C bukan subset dari A. Selanjutnya, suatu himpunan itu pasti memiliki himpunan bagian, atau istilahnya suatu himpunan itu kita bisa membuat himpunan-himpunan yang baru
dari anggota himpunan tersebut. Oke, himpunan yang baru yang bisa kita buat dari himpunan tersebut, rumusnya adalah 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah anggota himpunan tersebut. Oke, contoh B adalah sebuah himpunan dengan anggotanya 1, 2, dan 5. N B atau jumlah anggota B adalah 3. Maka banyak himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat 3. Itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, himpunan bagian tersebut adalah, jadi himpunan bagian ini bisa juga kita analogikan dengan himpunan yang baru yang bisa terbentuk dari himpunan B. Yang pertama itu himpunan kosong, itu tidak ada anggotanya, itu juga himpunan bagian dari B. 1 itu himpunan bagian dari B karena 1 ada di B. 2 juga himpunan bagian dari B karena 2 ada di B. 5 juga himpunan bagian dari B karena 5 ada di B. 1 dan 2, ya 1 dan 2 juga ada di B. 1 dan 5 juga ada di B. 2 dan 5 juga ada di B. 1, 2, 5 juga ada di B. Jadi ini adalah himpunan bagian dari B yang sebanyak 8 buah himpunan. Jadi untuk menghitung banyak himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat jumlah anggota himpunan B. Karena himpunan B anggotanya adalah 3, maka 2 pangkat 3 ada 8 himpunan bagian. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hubungan antar himpunan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sari wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami